Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten Satria lagi guys, di channel Ega Speed Freak, ngebahas tentang rem belakang nih. Jadi memang fenomena sebetulnya bukan akhir-akhir ini ya, sebetulnya sudah sangat lama sekali ya. Mungkin setahun 2 tahun belakangan ini ramai yang tidak menggunakan rem belakang. Apakah itu dilepas hanya kalipernya saja seperti ini ya, atau sudah satu set dengan piringan cakramnya juga dilepas. Jadi hanya mengandalkan rem depan guys. Nah, jadi di belakang sini seperti ini. Tidak pakai rem gitu ya. Oke, mari kita bahas. Karena ada yang nanya tuh biasanya, "Bang, kok nggak ngikut juga pakai belakang, nggak usah pakai rem gitu ya kan?" Ada tuh biasanya kadang yang nanya tuh. Nah, jadi kenapa kok sampai sekarang kita masih mempertahankan rem belakang? Nah, nih kaliper belakang dan disk cakramnya kan lebih racing bang, lebih kelihatan beda gitu ya kalau misalnya belakang itu dicopot. Jadi sebetulnya itu selera. Kalau saya sih bukan selera, kalau lebih tepatnya kalau saya lebih ke safety ya. Kalau mungkin orang-orang atau kebanyakan orang itu lebih ke selera bilang kan, kalau saya lebih ke safety. Mungkin ada yang seleranya atau sukanya itu belakang dilepas gitu kan, jadi kelihatan lebih clean atau bersih, atau ya nggak penuh gini, atau mungkin alasannya karena ringan gitu ya. Nah, karena ini walaupun sedikit ada gesekan antara kampas rem dengan disk cakram, ini sebetulnya agak berat gitu, agak berat, tapi kalau menurut saya nggak berat amat sih, ini diputar pakai jari juga ringan tuh, asalkan bearingnya normal, bearing roda tuh kelahar, atau antara gear dengan rantai, rantainya masih hidup, jangan rantai mati ya yang kletek-kletek tuh, itu keras juga, itu juga normal. Misalnya rantai dengan gearnya ya insya Allah ya kayak gini ringan tuh, diputar gini aja tuh ya kan, diputar kayak kelingking. Nah, ringan, kalau menurut saya ringan. Mungkin bagi sebagian orang yang seperti ini agak berat. Berat dari diputarnya, diputar rodanya gini nih berat ya. Kemudian berat dari segi bobot nih, bobotnya. Mungkin dia ingin diet bobot gitu ya. Mengurangi bobot, jadi weight to power rasionya jadi lebih besar gitu. Mungkin. Jadi banyak dilepas gitu. Jadi ya selera sih gitu ya. Kalau orang yang suka seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya, kenapa kok masih pakai rem belakang, tidak mengikuti yang gitu? Alasannya adalah safety ya guys ya, keamanan. Walaupun saya jarang, atau bukan jarang sih, saya sering makainya, tapi porsinya sedikit. Nah, jadi rem depan itu porsinya itu 70%. Nah, gede ya 70%. Rem belakang ini hanya 30% kalau saya gitu ya. Saya pakai teknik itu 70-30, tapi 30 ini tidak semata-mata hanya 30 mengandalkan rem belakang, tapi saya bantu dengan engine brake turun gigi gitu ya. Deng deng gitu kan, turun gigi dia otomatis ngebrake lewat engine, lewat rasionya. Kemudian dibantu dengan rem belakang. Nah, akhirnya jadi cukup lumayan terbantu gitu guys ya. Nah, jadi gitu. Walaupun porsinya hanya 30%, menurut saya itu safety. Safety untuk kontrol ini motor. Ini motor kan tenaganya cukup gede ya, motor ini ya, Satria FUFI ini. Tenaganya gede, bodinya ringan gitu ya. Jadi kontrolnya di sini kalau saya gitu. Jadi saya masih belum bisa lepas dari penggunaan rem belakang. Tetap saya pakai 30% itu yang kecil proporsinya itu tetap saya butuh, tetap saya pakai dibantu engine brake gitu ya. Nah, jadi safety-nya di situ gitu. Jadi saya tidak juga hanya mengandalkan rem belakang, karena ada orang tuh ya misalnya ngebut laju gitu ya, begitu ngerem dia bukan rem depan, bukan langsung rem belakang tanpa turun gigi, tanpa engine brake, jadi ngunci ya, bahaya juga kalau tekniknya seperti itu guys. Karena kalau ngerem dalam posisi ngebut nih ya, bukan posisi lari 20 mah aman aja. Lari ngebut 100 ke atas, 150 ke atas, tiba-tiba ada halangan, ada rintangan yang mengharuskan kita menekan rem gitu ya, langsung rem belakang doang, ngunci tuh guys. Makanya banyak orang juga yang bilang remnya Satria bahaya bang, rem belakang, rem cakram ya kan, karena dia bisa ngesot, bisa ngunci ya. Sebetulnya itu lebih tepatnya penggunaan rem yang kurang tepat. Nah, tekniknya ya beda-beda sih orang ya. Kalau menurut saya begitu. Tekniknya saja yang perlu diperbaiki, yang perlu disesuaikan gitu ya. Nah, tadi seperti saya bilang, 70 rem depan, 30 rem belakang ya. Jangan hanya mengandalkan rem belakang kita ngerem, karena pasti bahaya. Saya ngomong tidak hanya sekedar ngomong, karena beberapa kali ada teman yang ke sirkuit gitu ya. Mungkin
berapa kali ke sirkuit gitu ya, dia mengandalkan rem belakang dan akhirnya 2 kali ke sirkuit 2 kali juga jatuh dia guys. Karena ya itu, dia giginya masih tinggi, gigi 4 posisinya, menghadapin tikungan, menghadapin yang bentuk S gitu ya. Jadi ngebut begitu tikungan, dia hanya rem belakang doang gitu. Jadi begitu masuk tikungan gitu, ngesot sudah jatuh gitu ya, nggak bisa. Kita harus pakai engine brake, titik brake pointnya ada. Dan yang seperti itu berlaku juga di jalan raya. Ketika kita sudah biasa latihan di sirkuit, di jalan raya kita jadi lebih safety, bukan jadi arogan loh ya. Lebih safety karena kita sudah paham teknik gitu ya. Jangan jadi arogan guys, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh di jalan. Lihat situasi dan kondisi. Sekiranya di jalan itu sepi, daerah tempat yang oke, aman, kita bisa ngebut. Tapi kalau di daerah yang rame, di daerah yang ya sekiranya rawan, jangan ya. Apalagi geber-geber nggak jelas, sudah nggak laju, geber-geber doang, suaranya nyaring doang. Ya gitulah. Oke ya, kita jadi bahas kemana-mana. Padahal tadi cuma mau ngebahas tentang rem. Jadi itu alasan saya ya, kenapa kok sampai sekarang nggak ngikutin tren-tren yang sekarang nih, yang lagi rame tuh ya. Sebetulnya bukan sekarang doang sih, sudah setahun 2 tahunan ini trennya tidak pakai rem belakang. Kalau saya masih belum bisa ikut. Karena faktor safety, faktor keamanan guys. Nah, oke, itu dulu. Mungkin ada yang punya pengalaman dan punya komentar, silahkan di bawah ketik aja ya guys ya. Nah, sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat. Dadah.